Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jepri dari Prodi Teknik Informatika kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh diagram UML yang sering digunakan. Pengertian UML ataupun bisa disebut dengan Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasi sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahas pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Tidak hanya mengembangkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Berguna sebagai blueprint, jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. UML bukan merupakan bahasa pemrograman yang berdiri sendiri seperti Java, C++, atau Python. Namun dengan alat yang tepat, UML dapat berubah menjadi bahasa pemrograman semua untuk menyediakan sebagai bahasa pemrograman semu. Seluruh sistem perlu didokumentasikan dalam diagram UML yang berbeda. Dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat, diagram tersebut dapat langsung diterjemahkan ke dalam kode. Adapun metode yang cocok digunakan apabila waktu yang dibutuhkan untuk menggambar diagram memakan waktu lebih sedikit daripada menulis kode yang sebenarnya. Contoh diagram UML yang sering digunakan. Usyk-Case diagram. Usyk-Case diagram adalah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Usyk-Case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Usyk-Case merupakan suatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menyebarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada Usyk-Case. Contoh diagram UML yang sering digunakan.
Sekuensi diagram. Sekuensi diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sekuensi dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu seperti yang tertera pada sekuensi diagram. Kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Namun, pada kelas diagram, desain modelnya dibagi menjadi dua bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari dominan model yang merupakan abstraksi dan basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MFC Pattern, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai tempat ditemukan algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program. Statemis diagram. Statemis diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Komponen diagram. Komponen diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem komputer. Diagram merupakan penyerapan pada piranti lunak atau software dari suatu kelas maupun lebih, dan biasanya berupa file data, source code, exe, tabel, dokumen, atau yang lainnya. Communication diagram. Communication diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Hampir sama seperti sekuensi diagram, akan tetapi communication diagram lebih menekankan kepada peranan masing-masing objek pada sistem. Deployment diagram. Deployment diagram yaitu salah satu diagram pada UML yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware, dan diagram untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Jadi, deployment diagram intinya untuk menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem. Objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. Composite struktur diagram. Composite struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari penklasifikasi dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi
Komposite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram komposite. Part diagram. Page diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan. Diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara merupakan state terhadap objek yang berbeda. Baiklah, itulah contoh-contoh dari diagram UML yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.